Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uud Wahyudin, Kepala Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Pikom 4. Terima kasih saya ucapkan kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unpad yang telah membuka ruang diskusi terkait dengan komunikasi lingkungan. Baik, saya akan menyampaikan apa yang menjadi kajian dari komunikasi lingkungan dari mulai pengertian, kemudian kajian dan penelitian-penelitian yang sudah dan akan dilakukan. Komunikasi lingkungan sendiri adalah merupakan salah satu perkembangan dari disiplin ilmu komunikasi. Objek dari komunikasi lingkungan itu adalah lingkungan itu sendiri. Misalnya yang dilakukan oleh eh, komunikator lingkungan biasanya melalui proses komunikasi melalui film, pemberitaan, kampanye, dan lain-lain. Bisa juga dikatakan bahwa komunikasi lingkungan adalah bidang multidisipliner yang memberikan pengaruh pada kehidupan sehari-hari, baik dalam media, bisnis, hingga pemerintahan. Nah, ruang lingkup dari komunikasi lingkungan ini bisa menunjukkan juga berbagai hal yang bisa memberikan peningkatan awareness atau perhatian dari publik, kemudian dari perusahaan, dari pejabat publik, kemudian jurnalistik, dan bahkan dari kelompok-kelompok lingkungan hidup ya, para relawan untuk membuat sebuah kebijakan yang dapat mempengaruhi perubahan terhadap bumi. Ini ruang lingkup dari komunikasi lingkungan. Berikutnya, apa fungsi dari komunikasi lingkungan? Komunikasi lingkungan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai media atau sarana pragmatis, dan yang kedua adalah sebagai sarana atau media konstitutif. Nah, sebagai media atau sarana pragmatis, komunikasi lingkungan ini memberikan fungsi edukatif. Kita lihat di slide berikutnya bahwa secara pragmatis ada fungsi edukatif dari komunikasi lingkungan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah dan perdebatan-perdebatan yang terkait dengan lingkungan. Sedangkan fungsi yang kedua adalah konstitutif. Dalam hal ini, fungsi dari komunikasi lingkungan ini adalah dapat menjadi sebuah sistem pendukung dalam kehidupan kita yang vital, yang harus kita hargai terkait dengan lingkungan alam. Kemudian terkait dengan fungsi konstitutif ini, kita mengajak atau komunikator mengajak untuk kita melihat hutan dan sungai sebagai sumber ancaman atau bahkan sebagai sebuah sumber kekayaan yang berlimpah. Nah, ini pilihan. Jadi komunikasi lingkungan berfungsi untuk memberikan pilihan kepada kita untuk menentukan apakah kita akan melihat lingkungan ini sebagai sebuah kekayaan yang bisa mendukung kehidupan kita menjadi lebih baik dan berkelanjutan, atau balas sebaliknya lingkungan dan alam menjadi sebuah ancaman bagi kita. Ini tentang fungsi lingkungan. Berikutnya terkait dengan roadmap ya, peta jalan komunikasi lingkungan ini terkait dengan diawali dari munculnya pemanasan global, kemudian kelemahan atau hal yang terjadi pada manajemen komunikasi sampah, kemudian juga terkait dengan pengelolaan ekowisata, banyak terjadinya bencana alam seperti sekarang di musim penghujan, banyak terjadi bencana alam yang terjadi, kemudian berkaitan dengan konservasi sumber daya alam dan juga ekosistem, ya, kemudian pelestarian bentang alam, rekayasa genetika dan juga gaya hidup. Nah, hal-hal ini tentunya membutuhkan pendekatan dan prinsip dari komunikasi lingkungan. Sehingga berikutnya komunikasi lingkungan akan memberikan strategi komunikasi apa yang harus dilakukan untuk bisa menelaah atau mengelola berbagai hal tadi ya, seperti pemanasan global atau misalnya ekowisata
atau juga bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi ya. Kemudian juga menyangkut teknik komunikasi apa, termasuk di dalamnya adalah bagaimana memilih media yang tepat, pesan yang disampaikan harus seperti apa, untuk masyarakat yang seperti apa, karena ini akan berbeda. Teknik komunikasi untuk pejabat pemerintahan atau publik, untuk masyarakat, ya, untuk relawan juga perlu ada pembekalan teknik-teknik komunikasi. Akhirnya bermuara pada bagaimana kita bisa mengelola pemberdayaan dan pelestarian lingkungan alam itu dari perspektif komunikasi lingkungan. Ini roadmap komunikasi lingkungan. Berikutnya yang pernah juga kita coba lakukan terkait dengan peta jalan terkait dengan penelitian-penelitian atau topik-topik penelitian yang bisa dilakukan ya dari mulai tahun 2019, dari mulai riset dasar, riset terapan sampai implementasi kebijakan atau model. Kita sudah melakukan banyak hal dan ini menjadi ruang lingkup atau kajian dari komunikasi lingkungan, ya. Dari mulai melakukan pemetaan modal sosial, pemberdayaan masyarakat, kemudian pada sisi lain juga komunikasi lingkungan ini juga melihat permasalahan lingkungan dari aspek kampanye, dari propaganda, publisitas, dan seterusnya. Kemudian juga yang pernah menjadi topik atau tema penelitian yang sering kita lakukan, ini terkait dengan studi media massa, ya, studi media daring, media sosial terkait dengan komunikasi lingkungan. Dalam hal ini bagaimana memanfaatkan berbagai media tadi, memilih media tadi sehingga bisa tepat sasaran. Kemudian yang menjadi fokus dari komunikasi lingkungan sendiri adalah tentang strategi komunikasinya. Ya, tadi menyangkut teknik, taktik ya yang perlu dilakukan oleh komunikator di dalam memberikan awareness atau kesadaran publik atau masyarakat untuk mengelola lingkungan menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian studi-studi yang terkait dengan studi dampak media, kemudian studi terkait dengan dampak kampanye dari lingkungan yang coba pernah kita lakukan. Kemudian pengembangan lebih jauh dari studi komunikasi lingkungan ini adalah tentang pengembangan model pemberdayaan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal. Juga yang juga sangat penting adalah bagaimana kita tidak hanya memberdayakan masyarakat, tapi kebijakan, aturan-aturan terkait dengan lingkungan itu juga perlu adanya penelitian atau studi yang bekerja sama dengan pejabat publik, pemerintahan ya. Oleh karenanya perlu ada studi kemitraan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka pelestarian lingkungan, misalnya kita tahu ada proper, kemudian ada AMDAL dan seterusnya. Nah, ini membutuhkan kajian lebih jauh dari studi komunikasi lingkungan untuk melihat di mana terjadinya miskomunikasi ya antara eh, kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan. Kemudian terkait juga dengan komunikasi adalah bagaimana kebijakan, birokrasi, kemudian ada lobby dan negosiasi, ini juga menjadi perhatian penting dari komunikasi lingkungan. Perlu dilakukan upaya-upaya negosiasi tidak hanya pada pejabat publik ya, pemerintah, tapi juga pada masyarakat. Karena kita tahu bahwa komunikasi word of mouth ya, komunikasi dari mulut ke mulut, dari pintu ke pintu itu sangat memegang peranan penting dalam mensukseskan program penyadaran masyarakat terhadap lingkungan. Kemudian juga yang menarik adalah tentang audit komunikasi lingkungan. Nah, audit komunikasi lingkungan ini terkait tidak hanya pada audit tentang program yang dijalankan, tapi mulai dari siapa komunikator yang menyampaikan komunikasi lingkungan, kemudian audit pada pesan komunikasi yang disampaikan, kemudian media juga perlu juga dilakukan audit. Dan yang terakhir adalah pada publik atau pada masyarakat. Perlu juga dilakukan audit komunikasi untuk melihat
tingkat efektivitas program komunikasi lingkungan yang dijalankan. Dan juga hal yang sangat penting tadi dari audit komunikasi adalah bagaimana mengevaluasi model-model pemberdayaan masyarakat. Selama ini bahwa pendekatan-pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi lingkungan itu diperlukan juga adanya sebuah proses evaluasi. Tidak hanya sebuah program itu dijalankan, setelah itu tidak ada proses monitoring, tidak ada proses evaluasi. Oleh karenanya setiap program komunikasi lingkungan itu harus dijalankan secara berkelanjutan. Yang menarik juga dari studi tentang komunikasi lingkungan ini adalah tentang studi-studi kebijakan, regulasi tentang komunikasi lingkungan, ya, tentang hukum dan birokrasi. Banyak riset yang meneliti tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Hey there. pemerintah terkait Subscribe to my dengan channel pelestarian and lingkungan. also press Hanya this bell dalam icon. pelaksanaannya beberapa kebijakan tadi seperti macan ompong tidak berjalan dan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap kebijakan tadi untuk melestarikan lingkungan. Dan yang paling terakhir dan paling penting adalah bagaimana seharusnya ada integrasi ketika model-model pemberdayaan masyarakat itu dikaitkan juga dengan budaya dan kearifan lokal. Ini yang menjadi peta jalan penelitian ya atau kajian dari komunikasi lingkungan. Lebih jauh ini lebih spesifik lagi diuraikan dalam bentuk fishbone seperti ini terkait dengan tadi kajian-kajian manajemen media komunikasi lingkungan, kemudian proses sosialisasi atau kampanye komunikasi lingkungan, kemudian manajemen informasi lingkungan, komunikasi organisasi, ya, terkait misalnya tadi pilihan-pilihan terkait dengan media atau sarana yang dibutuhkan, yang bisa efektif, bisa sampai pada masyarakat, misalnya apakah media sosial, media daring, media massa konvensional, atau bahkan media tradisional. Ya, pada masyarakat tradisional tertentu misalnya masih dibutuhkan pendekatan-pendekatan pilihan media yang bersifat tradisional. Kemudian model kampanye-kampanye propaganda publisitas ini terkait dengan upaya sosialisasi komunikasi lingkungan. Kemudian bagaimana akses informasi terhadap kebijakan, regulasi, aturan berkaitan dengan komunikasi lingkungan. Ini juga sangat penting. Ya, analisis jaringan alur informasi ini perlu juga dikaji, diteliti terkait dengan seperti apa sebetulnya posisi jaringan komunikasi terkait dengan komunikasi lingkungan ini, Pak, dari mulai komunikator sampai komunikan atau penerima pesan dari komunikasi lingkungan. Terkait juga hal yang sangat penting adalah bagaimana strategi komunikasi di dalam komunikasi organisasi, ya, termasuk di sini organisasi pemerintahan, membangun kemitraan, melakukan lobby negosiasi dan birokrasi yang tepat. Berikutnya untuk melakukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, hal yang juga sangat penting adalah tadi tentang audit komunikasi lingkungan, kemudian etika dan regulasi dari komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, Fishbone ini akan bermuara pada bagaimana membentuk model komunikasi mengenai pelestarian pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Bidang-bidang penelitian yang menjadi kajian penting dari komunikasi lingkungan, misalnya ada jurnalisme lingkungan, kemudian ada peran media dan masyarakat dalam pemanfaatan lingkungan, kemudian komunikasi bencana, komunikasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana, kemudian yang juga menarik sekarang misalnya tentang komunikasi lingkungan dengan ketahanan pangan, apa kaitannya antara komunikasi lingkungan dengan ketahanan pangan. Kemudian juga komunikasi lingkungan terkait tanaman dan satwa liar. Ya. Nanti akan terlihat bagaimana kegiatan-kegiatan kampanye yang kita lakukan dalam rangka tadi
bagaimana pendekatan perspektif komunikasi lingkungan ini terhadap tanaman dan satwa liar. Kemudian juga yang menarik dari komunikasi lingkungan ini adalah upaya komunikasi persuasi dalam menunjang pariwisata berkelanjutan, terutama terkait dengan yang saat ini ramai dilakukan adalah tentang ekowisata. Tentunya ekowisata ini harus tetap memperhatikan tentang kelestarian lingkungan, kelestarian hutan, ya, kelestarian alam ketika dibuat atau dikembangkan ekowisata. Kemudian yang baru-baru ini banyak kita lakukan dari implementasi komunikasi lingkungan ini adalah bagaimana mengelola sampah, terutama sampah plastik. Ini yang menjadi kendala di kota-kota besar. Tapi kalau saat ini ternyata masalah pengelolaan sampah plastik ini tidak hanya di kota besar, tapi juga termasuk di daerah perdesaan, menjadi masalah krusial ketika banyak terjadi bencana alam, longsor atau banjir itu karena masalah pembuangan sampah plastik ya yang tidak dikelola dengan baik. Kemudian yang juga menarik adalah tentang manajemen dan komunikasi krisis. Misalnya saat pandemi bagaimana peran dari komunikasi lingkungan ini ketika mengatasi pandemi COVID-19. Bagaimana peran tadi dari setiap pilar di dalam pemerintahan, kemudian peran dari relawan, peran dari masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang bisa sehat, kemudian juga berhasil melewati pandemi COVID-19. Kemudian yang juga menjadi riset yang biasanya banyak dilakukan di dalam komunikasi lingkungan ini adalah mewujudkan emisi nol ya melalui komunikasi lingkungan. Nah ini terkait bidang-bidang penelitian jadi sangat banyak hal yang bisa diteliti dalam kajian komunikasi lingkungan. Nah beberapa hal yang supaya lebih spesifik ini beberapa contoh misalnya bentuk-bentuk kampanye dari komunikasi lingkungan yang sudah kita lakukan melalui Pusat Studi Komunikasi Lingkungan Vkom Unpad, yaitu memanfaatkan limbah minyak jelantah untuk dibuat sabun misalnya ini yang pernah dilakukan. Kemudian bentuk-bentuk kampanye komunikasi lingkungan misalnya bagaimana kampanye penggunaan botol air minum ya, air mineral melalui Facebook dan Instagram kita membuat video dan infografisnya. Kemudian juga kampanye-kampanye tentang komling yang kita lakukan mulai kerjasama dengan Unpad Hejo, Greenpeace, ya komunitas bersepeda, bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga bekerjasama dengan BEM dan himpunan mahasiswa. Bentuk kampanye yang lain misalnya yang juga pernah kita lakukan adalah kampanye bagi generasi Z ya untuk mengelola limbah masker sekali pakai. Ini kita buat melalui medsos TikTok ya, yang pada saat ini lagi sedang tren untuk bisa memviralkan atau membuat sosialisasi ini menjadi lebih tersebar, terarah dan bisa sampai pada generasi Z. Ini bentuk-bentuk kampanye dari komunikasi lingkungan dan ini yang bentuk kegiatan yang juga pernah kita lakukan, misalnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Vkom for the Wild ya, ini kita mencoba menjalin kemitraan untuk mempertahankan pembudidayaan kura-kura ya, dan banyak kegiatan yang kita lakukan termasuk misalnya satwa liar, ular, kemudian harimau Jawa dan seterusnya. Jadi beberapa hal kita lakukan kemitraan dan kerjasama dengan NGO ya, para relawan dari dari lingkungan hidup. Kemudian nah ini yang terakhir yang pernah kita juga lakukan adalah kita mencoba bekerjasama dengan BEM mahasiswa ya dengan organisasi kemahasiswaan himpunan dan seterusnya untuk membersihkan pantai-pantai ini di Kabupaten Garut di Garut Selatan ini bagaimana kita membuat bahan baku kerajinan dari
sampah plastik yang coba kita kumpulkan dari pantai ya. Ini kegiatan kita para mahasiswa dan kemudian pelatihan untuk menjadikan bahan baku plastik tadi ya untuk menjadi kerajinan. Sekian paparan singkat sederhana dari kajian komunikasi lingkungan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan membuka diskusi lebih jauh terkait dengan peran dan bagaimana kontribusi dari komunikasi lingkungan ini untuk memberikan kesadaran pada masyarakat sehingga mereka bisa mengolah lingkungan ini menjadi lebih baik dan lestari. Terima kasih.